Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات ورحمة الله. Jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah telah memberikan kita hari ini taufik hidayah Allah, kita bisa berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang amat sangat besar bagi kita, sehat dan ada kesempatan bisa berhadir di rumah Allah. Dan barusan saja selesai kita melakukan suatu perintah Allah, itu sholat subuh, dapat kita lakukan saja berjamaah. Kiranya sholat kita yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin sedang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Barang-barang 30 menit yang kita berlama-lama kembali di rumah Allah sambil mengiktikaf, suatu ibadah yang luar biasa. Untuk topik atau tema judul kita pembahasan subuh yang mulia ini, karena ini pas hari ini adalah bulan Sya'ban dan hari ini adalah 14 Sya'ban. Jadi judulnya ada peristiwa penting di bulan Sya'ban. Ini Sya'ban, dia ada yang menyebutnya di bulan Rajab, itu ada yang menyebutnya Rajab. Ada banyak sekali. Ada peristiwa ditulis ataupun ceramah ataupun ditulis di spanduk-spanduk memperingati Isra Mi'raj. Sebelumnya 27 Rajab, bukan Rajab tapi Rajab, enggak ada ainnya. Rajab, Rajimba, Rajab. Rajaba waktunya Rajab, 3 hurufnya. Rajimba, Ra rahmatullah, kasih sayang Allah, Jim jurmul abdi, dosa seorang hamba, Ba birullah ta'ala. Jadi rahmatullah, jurmul abdi, birullah ta'ala. Jadi kasih sayang Allah, dosa seorang hamba, kebaikan Allah. Kalau dibalik, kebaikan Allah, dosa seorang hamba, dapat kasih sayang Allah, maknanya diampuni oleh Allah. Itu di bulan Rajab sudah lewat. Ini masuk bulan Sya'ban dan sudah 14 hari ini.
Di bulan Sya'ban sidang jamaah ada beberapa peristiwa. Dan Sya'ban ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Sesungguhnya Rajab bulan Allah. Memang 12 bulan itu bulan Allah, tapi Nabi sebut khusus Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, Ramadhan bulannya umatku kata Rasulullah SAW. Nah, kita lihat peristiwa penting di bulan Sya'ban. Di antaranya mungkin sekitar 4 saja. Pada bulan Sya'ban ini jamaah yang mulia ada beberapa peristiwa penting yang luar biasa. Yang pertama yaitu perubahan arah kiblat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perubahan arah kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, Rasulullah dan umatnya sebelumnya salatnya menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem atau di Palestina, Masjidil Aqsa. Sampai Nabi hijrah ke Madinah masih menghadapnya ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari Rasulullah dan umatnya menghadap itu salatnya ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjid Aqsa. Nah, Nabi selalu dalam goresan hati maunya Nabi itu maunya Allah suruh menghadap ke Ka'bah, tapi Nabi tidak minta. Cuma selalu dalam hati beliau begitu, kalau bisa maunya menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka pada malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, artinya 14, malamnya malam 15, turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Di antaranya panjang, di tengahnya ada kalimat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dan di mana saja kamu berada hadapkanlah ke arah itu. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Malam di Sya'ban. Nanti ada beberapa peristiwa penting sidang jamaah. Itu satu. Yang kedua, bulan Sya'ban ini sidang jamaah yaitu turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah yaitu untuk melakukan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga pada malam bulan Sya'ban itu turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183, perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Turunnya itu antara bulan mulia Rajab dengan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, puasanya pada bulan Ramadan. Itu turunnya di bulan Sya'ban sedang jamaah. Tidak lama lagi, berarti 15 hari lagi. Yang ketiga sedang jamaah yaitu turunnya anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat anjuran untuk berselawat dan berikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Quran surat Al-Ahzab ayat 56 pada bulan Sya'ban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Turunnya
ayat Quran perintah juga sebenarnya. Karena ditujukan oleh Allah kepada orang beriman. Anjuran untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedang jamaah luar biasa di bulan Sya'ban ini. Coba kita lihat. Allah suruh kita jamaah untuk salat. Aqimis shalah, dirikan olehmu salat. Pertanyaannya, Allah menurunkan ayat untuk kita disuruh salat selaku kita makhluknya, ciptanya, hambanya. Tapi enggak ada kalimat apakah di belakang di depannya, enggak ada Allah bahwa Allah salat baru Allah suruh kita salat. Tidak ada ayat bahwa Allah salat. Allah suruh kita untuk zakat, wa atuz zakat, keluarkan atau tunaikan zakat. Tidak ada ayat Allah mengeluarkan zakat. Allah suruh kita puasa tadi, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita suruh puasa. Tidak ada ayat bahwa Allah puasa. Allah suruh kita untuk mengadakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah untuk melakukan haji. Itu yang ke sana bagi yang mampu. Tidak ada ayat bahwa Allah melakukan haji. Tapi ada satu ayat yang luar biasa. Allah suruh kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah duluan yang praktek. Sebelum Allah suruh kepada hambanya, makhluk ciptanya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah duluan Allah kerjakan. Ini luar biasa. Lihat Al-Ahzab yang dimana? Kita lihat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah berselawat ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi tidak disebutkan Muhammad? Karena itu ayat Quran Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah lakukan sendiri, baru Allah suruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah anjurkan kepada orang beriman, berselawatlah ke atasnya Rasulullah, berikan doa padanya yang terbaik. Itu Allah praktik duluan sidang jamaah. Sangat spesialis ini. Spesial selawat pada Nabi. Maka kita sedang jamaah mumpung kita masih dalam dunia Allah, bergunakanlah waktu kita untuk selalu ingat pada Allah, hati dunia Allah, lisan tulis kepada Allah, dan perlu selawat pada Rasulullah SAW. Tak usah hitung berapa kali. Saya hari ini 2.000, saya hari ini 3.000, sebanyak-banyaknya. Dalam perjalanan terus apa kita baca. Mau kita berpaling jauh masih luar biasa, bergunakan baik-baik. Apalagi waktu tidur yang luar biasa, memang kita tidak kemana-mana, tidur aja, bacalah rezeki dengan selawat pada Rasulullah SAW yang mulia. Yang terakhir ini panjang. Pada malam, pada bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban sidang jamaah, yaitu peristiwa penting adalah yaitu dilaporlah, dinaikkanlah amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kita sidang jamaah selama hidup dalam dunia akan dilapor istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sedino bisa direkap. Ya, ini direkap juga rekapan atau rekapitulasi sidang jamaah. Selama kita hidup, ya, berapa sudah hari, berapa bulan sudah kita lewati, sudah sampai setahun. Ini nanti malam amal kita akan dilaporkan oleh malaikat sidang jamaah. Yang tapi saya ingin sampaikan tidak mudah sampai. Tidak akan mudah sampai kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kemudian sedekah kita, zikir kita dan sebagainya tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi memang kurang ibadah. Kita lihat ini. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma'dan. Mereka lagi berdua, taruhlah lagi berjalan,
ketemu sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Ibnu Mubarak bersama Khalid bin Ma'dan ketemu Mu'adz bin Jabal dan terus mereka menegur sapa, beri salam. Mu'adz bin Jabal ini sering bersama Rasulullah dan juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Apa yang ditanya oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma'dan? Ya Mu'adz, sampaikan kepada kami Mu'adz sesuatu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu Mu'adz. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang sangat terngiang olehmu. Banyak hadis Rasulullah sampaikan, tapi kamu sangat teringat itu. Tolong sampaikan pada kami. Kata Khalid bin Ma'dan bersama Ibnu Mubarak, Mu'adz tidak bisa berkata-kata. Dia pikir, tiba-tiba dia menangis. Menangis dia. Setelah menangis, seperti keluar air mata. Lalu dia secara suara yang sudah patah-patah dia jawab, ya sahabatku, ada suatu ketika saya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki unta Rasulullah. Rasulullah di depan, saya di belakangnya. Tiba-tiba Rasulullah berbicara, menyampaikan sesuatu kepadaku. Mu'adz, sebelum Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, Mu'adz, Allah sudah duluan menciptakan malaikat. Mu'adz, setiap langit itu ada malaikatnya. Mu'adz, amal manusia akan dibawa, akan dilapor oleh malaikat hafadah. Tapi wahai Mu'adz, itu malaikat hafadah tidak mudah melewati malaikat itu. Setiap langit ada malaikat. Aku tugaskan pada malaikat itu untuk memeriksa amal manusia. Setelah itu Mu'adz berbicara. Yang pertama, malaikat hafadah membawa amalan manusia, kita persingkat ya, terus sampai di langit pertama. Malaikat yang jaga langit pertama nanya, ya malaikat hafadah, apa itu? Malaikat hafadah jawab, amalan manusia wahai malaikat, saya akan lapor, saya akan bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat penjaga langit pertama, boleh, silakan lanjut. Tapi ingat wahai malaikat hafadah, jika ada amalan manusia tapi di situ ada maknanya dia beramal kepada Allah, tapi masih ada ghibah, ada namimah yang dia suka menjelek-jelekkan orang lain. Nah, di semayana, di puasa, di baca Quran, tapi ghibahnya luar biasa, membicarakan keburukan orang. Kadang-kadang langsung di depan dia, kadang-kadang tidak ada dia, dibuat pembicaraannya. Seandainya dia datang, dia dengar, dia juga tidak terima. Ini ghibah dan namimah. Kata malaikat yang menjaga langit pertama, malaikat hafadah, jika ada amalan tapi ada ghibah namimah, turun balik, tampakkan ke mukanya. Tidak sampai kepada Allah. Satu saya sampaikan, maka jangan ada lagi ghibah namimah. Nyuk ghibah namimah. Kalau di luar masjid lah mesti lah langsung masjid. Jangan apa dari awal apa dari mana? Ya Allah, luar biasa. Yang kita hindari sekarang. Kita persingkat. Kedua, jika itu tidak ada ghibah dan pasti lanjut kedua, mulus tadi. Tertahan lagi yang ketiga, kata Mu'adz. Langit kedua itu malaikat akan nanya pada malaikat hafadah, ya malaikat hafadah, itu amalan manusia. Bocornya luar biasa banyak. Juga kata malaikat penjaga langit kedua, malaikat hafadah, boleh bawa, lapor terus sama Allah, bawa. Tapi ingat, jika ada amalan manusia tapi dia masih condong hatinya kepada dunia, dia masih ada yaitu hubbud dunia, terlalu cinta pada dunia. Amal tapi agak raya kepada dunia, orientasinya dunia, nyona bantuannya pun karena sebab-sebab dunia. Maknanya dunia pajuk taruh dalam hati.
akhiratnya di lapak tangan. Pada sebagai itu Imam Syafi'i mengatakan, jadikan akhirat di hatimu, dunia di telapak tanganmu. Munyo akhirat udah tinggal posisi dalam dunia, ingat akhirat, akhirat bawa ke hati. Ya Allah, nanti akhir zaman dunia tidak ada lagi, akhirat terjadi, mahsyar ya Allah, hisab ya Allah, mizan ya Allah, sirat ya Allah, neraka ya Allah. Coba lebih teringat ke sana. Dunia letakkan di telapak tangan, maknanya jangan taruh dalam hati. Kalau ada, dia tuh beriman beramal, tapi lebih suka pada dunia. Itu kata malaikat Al-Fadhah, bawa balik, lemparkan ke mukanya. Jika tak ada, lagi ketiga, tidak dialog dan sesudah pada langit ketika ia malaikat Al-Fadhah, jika ada amalan manusia tapi dia masih ada sifat al-kibri atau kibru, itu sombong, yang hebat dia, orang lain kecil, rendah, memandang orang lain rendah kecil. Kadang-kadang dia memang fakir, miskin, rendah, jangan dipandang dia rendah. Sila jemaah, yang anake merasa dia hebat, dia yang sombong. Nah, kalau ada sifat ini, dia beribadah pada Allah beramal, tapi ada sifatnya sombong. Yang berhak memiliki sifat sombong hanya Allah, dia tidak bisa. Maka sombongnya iblis, Allah itu campakkan. Allah sombong, iblis sombong, maka iblis itu kan dilaknat oleh Allah. Nah, jika itu tidak ada, pada langit keempat juga demikian. Pada langit keempat ia malaikat Al-Fadhah. Jika amal manusia itu, tetapi dia masih ada ujub, bahasa lain ta'jub, bahasa Indonesia terheran diri, ke bahasa Aceh hirendro. Ujub, ada sifat ujub, ta'jub, dia beramal, beribadah seakan-akan ibadahnya itu dia yang paling hebat ibadahnya. Bangun jam 3, jam 4 malam, angin puting beliung kencang luar biasa, listrik mati, suasananya dingin, kemudian dia bangun bagus luar biasa, menuju tempat air dingin, dia ambil wudhunya, dibentangkan sajadahnya. Ya, kalau lelaki sudah siap dengan bajunya yang rapi, yang perempuan sudah siap dengan mukunanya, dia salat tahajudnya 100 rakaat luar biasa, 1 jam dia lakukan. Selesai itu dia ngomong, pada baik ibadahnya. Ya Allah, malam ini Allah tahu, coba lihat, dingin sekali malam ini. Nampaknya di belakang yang paling banyak ibadah malamnya cuma dong. Ya Allah, banyak dong. Itu ujub, terheran diri, bangga dengan ibadahnya. Ini kalau ada itu kata malaikat yang jaga langit keempat, bawa balik, lemparkan ke mukanya. Jika itu tidak ada, sampai pada langit kelima. Pada langit kelima, wahai malaikat Al-Fadhah, silakan bawa lapor sama Allah. Tapi ingat, jika ada amalan manusia, dia masih ada sifat hasad. Sifat hasad, kotor hati. Yang malas juga, yang tifut-tifut, yang kotor hati, penyakit hati, hasad. Yang hasadnya itu nikmat, ada nikmat orang, hanya dia nggak suka lihat nikmat orang. Hasad itu sama dengan dengki, atau istilah lain iri di hati. Ini maunya nikmat sama orang itu hilang, maunya ada sama dia. Ini dia. Jadi kalau SMP-nya suka melihat orang susah. Nampak susah, mantap bejo, hanya susah dia melihat, susah melihat orang senang. Ya. Kemudian dia senang melihat orang susah. Ya, itu dia sebaliknya hasad. Senang melihat orang susah. Menyangka susah dia senang. Ketika orang yang senang dia susah. Ya, hasad, hati-hati. Dengki. Kadang-kadang sepele. Kadang jalan tetangga bawa pulang satu Honda baru, mungkin Honda biasa, lah. Bik dobannya untuk ya pula kuliah lah, jadi abu lah. Kadang pandai naik, yang paling pengen jelas. Nah nanti kau minggu tu kayak puak pelukah lah, yang puak pelukah, yang paling pelukahnya pencu juga.
Kati juga kamu kakak yang lokal tangga yang kakaknya. Hanya kalau itu kayak blok NM bodoh, mana abang, kakak abang aja. Nah NM itu rezeki dah Allah. Ya blok NM, panen nak korupsi, katung, benar, tiba-tiba nanti orang temanlah itu panggilan untuk berangkat ke Medan. Ternyata dia jual hadiah apa? Urunya dia kai, nana hadiah loh, biasa macam-macam. Terus dia orang Medan itu hadiah apa? Mobil pajero. Di urunya dah mau sakit, tak mau tidur, tak mau sakit, baik gini, tak mau baruang, lewat malam, rumah sakit. Yang tetangga tadi buat dapat dia mobil di Medan, buat pulang balik, terus pun cek tetangganya, ya betul alhamdulillah Allah. Ternyata jiran tetangga kat sakit. Tunggu bapaknya dari, pajar rumah sakit, doh manja, dorong jauh Medan kali dorong. Oh ternyata mau sakit, acing laju, langsung beliau berangkat. Ya ambil amplop atau amplop cukup kue dengan roti mangan muslinya baru menuju rumah sakit. Terus apa tu boleh? Ya saudaraku, maafkan saya sudah 2-3 hari sudah ke Medan saya baru hari pulang ternyata dapat informasi bahwa ya saudara sakit. Demam dan juga pada orang sakit kalau rumah apa sakit ya kalau Allah memberi demam roh ya Medan pun aja belum alhamdulillah kalau terjadi sport tundong apa mati. Ya, kan hasad dia iri dengki. Nikmat orang yang maunya hilang, enggak ada mau sama dia. Maunya sedang jamaah kalau ada orang beli sesuatu, kita yang merasakan senang, dia senang, kita senang. Ya alhamdulillah ya Allah, dia ada Honda NM, ya Allah mudah-mudahan saya juga dapat ya Allah. Kalau pun dapat suatu saat saya bisa numpang sama dia, tidaklah demikian mobil. Yang terakhir sedang jamaah. Yang keenam, jika itu tidak ada, maka langit pada langit ke-6 sudah jamaah. Kata malaikat penjaga langit ke-6, wahai malaikat hafazah, saya Allah tegaskan sebagai malaikat rahman, malaikat kasih sayang. Jika ada amal manusia tapi dia tidak ada kasih sayang, tidak ada sifat kasih sayang sesama makhluk Allah, juga kepada manusia, juga kepada binatang, dia tidak ada kasih sayang. Dia beramal beribadah pada Allah luar biasa, tapi dengan manusia tidak ada kasih sayang. Bahkan dengan keluarganya tidak ada kasih sayang. Maka kata malaikat penjaga yang ke-6, wahai malaikat hafazah, bawa balik, lemparkan ke mukanya. Ada saja dia beribadah kepada Allah dengan manusia nopai, bahkan saudaranya, bahkan dengan keluarganya sendiri jauh. Dan hablum minan nas. Jika itu ada, maknanya sifat kasih sayang ada, maka mulus sampailah pada langit ke-7. Sidang jamaah yang mulia, tidak ada hati umpamanya. Tidak ada hati lewat. Langit 1-6 lewat, tapi tertahan juga di langit ke-7 sayang amal kita sidang jamaah. Apa itu langit ke-7? Kata malaikat penjaga langit ke-7, wahai malaikat hafazah, jika ada amalan manusia tapi ada riya dan sum'ah, dia ini pamer kepada manusia, dia beribadah, dia tampakkan pada manusia, bukan kepada Allah. Jika dia tidak dinampakkan pada manusia, maka dia sum'ah, diperdengarkan kepada manusia, ibadah. Menurut sopan kan? Kalau nak wujud sumbangan, kalau Rablah nulung itu lebih Rablah nulung mongkro, ada mana ada orang juta nyampe tu bagapnya cuma buat Ramadan, itu rompak lah, belum kan belum mana 3 juta, nyampe tak bagap buat Ramadan. Tak lagi itu. Ini contoh saja dia memproklamirkan, dia memasukkan. Hanya kalau didengarkan, jadi beramal karena manusia sedang jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya sedang jamaah ada beberapa peristiwa penting di bulan Sya'ban. Di antara yang paling penting sedang jamaah, insyaAllah nanti malam melalui Sya'ban sedang jamaah. Ya silakan beribadah kepada Allah nanti malam. Ya perbanyak dengan kita salat, ramai salat wajib sudah, kemudian salat sunat, baik salat taubat sedang jamaah, kemudian salat sunat tasbih sedang jamaah, kemudian ambil Quran, baca Quran, termasuk Quran surah Yasin sedang jamaah, kemudian perbanyak zikir sedang jamaah, kemudian ambil uang harta yang Allah titipkan kepada kita, sedekahkan baik ke masjid, bantu fakir miskin, besoknya sedekah, ada cari anak-anak yatim bantu sedang jamaah, luar biasa sedang jamaah. Karena amal kita akan dilaporkan, artinya tutup buku lama, buka buku baru sedang jamaah. Tidak mudah amal kita sampai kepada Allah sedang jamaah.
Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul," ini cerita balik pada Khalid bin Walid, "Ya Rasul," kata Mu'adz, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa menghindari itu semua ya Rasul?" Yang tadi disebutkan oleh Nabi, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa melewati itu semua ya Allah ya Rasul?" Rasul menjawab, "Mu'adz, fattabi'uni, fattabi'uni, fattabi'uni." Ikuti aku Mu'adz. Ikuti aku Mu'adz, ikuti aku. Apa ikuti aku? Ikut Rasulullah SAW. Rasulullah luar biasa dan jamaah. Rasulullah tidak pernah ghibah namimah. Coba sejarah Nabi. Betapapun Nabi dicaci maki, dihina dan jamaah, tidak cukup dihina, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu dan jamaah, Nabi tak pernah balas satu kali pun. Dihadapi keluarga sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi dengan kafir Quraisy dan jamaah, tidak satu kali pernah dibalas. Rasulullah tidak pernah terlalu cinta dunia. Allah menawarkan kepada Jibril tawarkan kepada Muhammad, ini bukit, ini gunung, jadikan emas untuk dia. Boleh. Ketika dia minta, Nabi tidak minta. Nabi tidak terlalu fokus dunia. Nabi sederhana. Nabi ibadahnya luar biasa. Begitu Nabi luar biasa, Nabi tidak bersifat yang sombong. Ya, tidak sombong Rasulullah. Kemudian Nabi tidak pernah ujub. Nabi tidak pernah hasad, diri dengki kepada manusia dan jamaah. Dan Nabi selalu bersifat kasih sayang yang luar biasa, kasih sayang kepada keluarganya, kepada manusia yang luar biasa. Dan Nabi selalu berbuat amal tidak pernah dengan dia dan semua dan jamaah. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kegagalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.